Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, let's thanks to God. With His grace, we can gather on the opportunity this morning. Then, I would like to say thank you for coming in our presentation today. Thank you for the opportunity has given us to make this presentation. Let me introduce myself and my partner. My name is Alifa as moderator and Alma as first speaker and Hamidah as second speaker. We are from group 3. In this presentation, we will discuss about future tense. To shorten the time, let's head over to the presentation today. To Alma, please convey the first material. Hey, hello guys, my name is Alma Nur Wahyuni, and now I will explain about simple future tense. What is the simple future tense? Simple future tense adalah kalimat untuk mengungkapkan kepada tindakan atau peristiwa yang belum terjadi dan akan terjadi di masa depan. Juga biasa digunakan untuk menyatakan prediksi atau untuk menunjukkan kemampuan atau niat. Oke, lalu apa sih fungsi dari simple future tense sendiri? Simple future tense berfungsi untuk menyatakan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang, menyatakan suatu janji di masa yang akan datang, menyatakan suatu permintaan kepada orang lain, dan sebagainya. Bisa dilihat sendiri ya di slide yang tersedia. Oke, lalu apa sih rumus dari simple future tense itu sendiri? Rumus simple future tense dibagi menjadi dua, yaitu ada rumus verbal dan ada rumus nominal. Kita bahas satu-satu ya. Oke, untuk rumus verbal, ini menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan will atau shall dan menggunakan going to. Kita bahas yang menggunakan will or shall dulu ya. Oke, rumus yang pertama untuk positive sentence menggunakan rumus subject plus will or shall plus verb 1 plus object. For example, he will play his favorite game. He as subject, will as will, play as verb 1, and his favorite games as object. Oke. Untuk negative sentence, rumusnya subject plus will or shall plus not plus verb 1 plus object. Oke, for example, he will not play his favorite game. Oke, di sini cukup ditambahkan not saja untuk kalimat negatif. Oke, dipahami ya sampai sini? Oke. Untuk interrogative sentence, rumusnya will or shall plus subject plus verb 1 plus object. Oke, for example, will he play his favorite game? Oke, bisa dipahami ya. Untuk interrogative sentence, kata will or shall tinggal dipindahkan ke depan, diikuti subject, diikuti verb 1, dan diikuti object. Oke. Sekarang kita beralih ke rumus yang menggunakan going to be. Oke. Nah, untuk rumus yang menggunakan going to, untuk positive sentence menggunakan rumus subject plus to be. Dalam hal ini to be-nya pakai are, am, is karena ini merupakan masa sekarang, simple future tense. Kemudian ditambah going to plus verb 1 plus object. Oke, for example, Adam is going to sleep at hotel tonight. Oke, Adam as subject, is as to be, going to, sleep as verb 1, hotel as object, and tonight adalah keterangan waktu. Oke. For negative sentence, rumusnya subject plus to be plus not
plus going to plus verb 1 plus object. For example, Adam is not going to sleep at hotel tonight. Jadi sama seperti rumus yang di atas. Jadi untuk kalimat negatif itu hanya tinggal ditambah not. Oke. Nah, untuk interrogative sentence rumusnya to be plus subject plus going to plus verb 1 plus object. For example, is Adam going to sleep at hotel tonight? Oke, bisa dipahami ya, sama seperti yang di atas. Jika yang rumus menggunakan will or shall, itu will or shall-nya yang pindah ke depan. Nah, untuk ini pun going to-nya yang pindah maaf, untuk ini pun yang ini to be-nya yang pindah ke depan. Oke, seperti itu. Oke. Rumus verbal sudah kita bahas barusan. Nah, sekarang kita bahas rumus nominal untuk simple future tense. Rumus nominal pun dibagi menjadi dua, yaitu yang menggunakan will or shall dan menggunakan going to be. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang menggunakan will or shall. Untuk positive sentence, rumusnya subject plus will or shall plus be plus complement. Oke, for example, she will be at theater tonight. Oke, untuk negative sentence, rumusnya subject plus will or shall plus not plus be plus complement. Oke, sama seperti rumus yang lain. Untuk negative sentence saya hanya tinggal ditambah not. Oke, for example, she will not be at theater tonight. Oke, for interrogative sentence, rumusnya will or shall plus subject plus be plus complement. Oke, for example, will she be at theater tonight? Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Kita beralih ke yang penggunaan going to be. Untuk rumus positive sentence is subject plus to be plus going to be plus complement. Oke, to be di sini masih menggunakan to be are, am, is. Oke, for example, he is going to be a manager. Oke, for a negative sentence, rumusnya subject plus to be plus not plus going to be plus complement. Oke, for example, he is not going to be a manager. Okay, for interrogative sentence, rumusnya to be plus subject plus going to be plus complement. Okay, for example, is he going to be a manager? Okay, nah kesimpulannya, untuk semua rumus, mau yang verbal atau nominal, ketika kalimat itu dinegatifkan, maka otomatis tinggal ditambah kata not. Oke, dan untuk kata yang menggunakan kata tanya atau interrogative sentence, tinggal will or shall itu dikedepankan ditambah objek, atau to be dikedepankan plus objek dan seterusnya. Jadi rumusnya seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk ini catatan untuk teman-teman, gimana sih bedanya penggunaan will or shall sama penggunaan going to? Nah, untuk penggunaan will or shall ini digunakan untuk berita untuk berita tentang peristiwa-peristiwa masa yang akan datang yang kita tidak yakini akan terjadi. Contohnya tadi ya, kan untuk will or shall ya. Kita itu belum tahu ketika she will be at theater tonight. Dia akan ke teater malam ini. Itu kan belum tentu terjadi ya teman-teman. Karena siapa tahu rencana tersebut di cancel or gimana gitu. Jadi belum tentu terjadi. Nah, untuk penggunaan going to,
itu digunakan untuk rencana masa depan yang sudah terfikirkan sebelumnya. Contohnya, tadi ada di he is going to be a manager. Oke, dia akan menjadi manajer. Apakah sudah tentu dia menjadi manajer? Belum kan? Itu baru rencana kita. Ya, yang rencana yang sudah terfikirkan sebelumnya. Otomatis ketika kita ingin menjadi manajer, kita harus berusaha. Kita baru memikirkan untuk menjadi manajer, tapi kita belum menjadi manajer. Nah, itu bedanya will sama going to, oke? Oke, sampai di sini penjelasan saya mengenai simple future tense, oke? Nah, simak penjelasan saya di selanjutnya ya, di past future tense. Guys, ketemu lagi sama saya Alman Rohyuni, and now I will explain about past future tense. Oke, apa sih itu past future tense? Past future tense adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan atau keadaan di masa depan dari sudut pandang masa lalu. Lalu, fungsinya apa aja ya? Yaitu menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang akan terjadi pada waktu yang akan dan sudah terjadi di masa lalu. Lalu untuk rumusnya, kita simak baik-baik ya. Untuk rumus past future tense, untuk positive sentence is subject plus should or would plus verb 1 plus object. For example, Mr. President would speak to the people. Okay. For negative sentence, rumusnya subject plus would plus not plus speak plus verb 1 plus object. For example, Mr. President would not speak to the people. Okay. For interrogative sentence, rumusnya would or should plus subject plus verb 1 plus object. Okay, for example, would Mr. President speak to the people? Okay, untuk penjelasan rumusnya sama ya seperti yang simple future tense, yaitu ketika ada kalimat negatif tinggal ditambah not, dan ketika ada kalimat interrogatif tinggal would or should-nya dipindahkan ke depan. Okay, seperti itu ya teman-teman, simple kan? Thank you for that excellent presentation. The next presentation will be presented by Hamida. Hi guys, my name is Hamida. I will continue the next tenses, yaitu future continuous and past future continuous. Okay, so that it doesn't last long, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu future continuous. Future continuous merupakan sebuah tenses dalam bahasa Inggris yang sering kita sebut juga sebagai future progressive tense. Ya, future continuous sendiri digunakan untuk menyatakan sebuah kegiatan yang akan sedang berlangsung di waktu yang akan datang. Sekarang kita masuk ke rumus dan contoh dari future continuous. Ya, nah untuk future continuous ditandai dengan dua auxiliary, yaitu will, to be plus verb ing. Ya, jadi ketika ada kata continuous dia akan memakai to be dan verb ing. Untuk rumus future continuous dalam kalimat positif ya, yaitu subject will plus be plus verb ing dan kesananya adalah complement ataupun keterangan ya. Langsung masuk ke contoh ya. Di sini ada contoh, he will be waiting for me when I arrive. Ya. Dia akan sedang menungguku ketika saya tiba. Jadi sekarang kita berbicara kepada orang lain ya, bahwa dia akan sedang menungguku ketika saya tiba ya. Jadi ketika saya tiba, dia sudah ada di sana atau sedang menunggu saya. Gitu penggunaannya. Kemudian kita masuk ke kalimat negatif. Kita tinggal tambahkan saja not di kalimat negatif. Dan notnya itu disimpan setelah auxiliary pertama, yaitu will. Oke, kita langsung masuk contoh. He will not be waiting for me when I arrive. Dia tidak sedang menungguku ketika saya tiba. Ya, mungkin karena
saya tahu bahwa saya akan terlambat dan dia mungkin sudah pulang, jadi ketika saya tiba dia tidak sedang menungguku. Oke, untuk kalimat interrogatif, auxiliary pertama saja yang dipindahkan ke awal kalimat ya, yaitu will. Jadi will plus subject plus to be plus verb ing plus complement. Ya, jadi contohnya, will he be waiting for me when I arrive? Ya, jadi cuman auxiliary pertama. Dan perlu diingat, auxiliary-nya itu berlaku untuk semua subjek, I, you, we, they, she, he, it. Jadi tidak ada perubahan di auxiliary maupun verb ing. Sekarang kita masuk ke fungsi beserta contoh dari future continuous. Untuk fungsi yang pertama yaitu menyatakan suatu kegiatan yang akan sedang berlangsung namun diganggu oleh kegiatan lain. Contohnya yaitu I will be doing my homework when she arrives tonight. Jadi di sini kita menyatakan sebuah kegiatan yang akan sedang berlangsung, yaitu saat ini saya akan sedang mengerjakan PR ketika dia datang. Ya, jadi dua kegiatan, ada kegiatan saya mengerjakan PR dan dia datang, gitu, di waktu yang bersamaan tentunya. Yang kedua, fungsi yang kedua yaitu menyatakan kegiatan yang akan sedang berlangsung, namun dengan waktu yang lebih spesifik. Contohnya yaitu tonight at 7 p.m. I will be having dinner with my boyfriend. Jadi kita sudah memprediksi ya bahwa malam ini tepatnya jam 7 saya akan sedang makan malam dengan pacar saya gitu. Jadi ketika kita sudah mengetahui rencana ya dengan waktu yang sudah spesifik, kita bisa menggunakan future continuous. Dan fungsi yang ketiga yaitu menyampaikan beberapa kegiatan yang akan sedang berlangsung di waktu yang akan datang. Contohnya yaitu tonight they will be eating dinner, sharing their experience and spending a good time together. Ya. Jadi di sini kita menyatakan atau merencanakan beberapa kegiatan yang akan sedang berlangsung di malam ini ya, dengan ditandai conjunction at. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu past future continuous. Nah, kita analisa dulu nih dari judulnya past future continuous ya. Past itu artinya masa lalu, tapi menunjukkan waktunya ya, digunakan untuk menunjukkan waktu. Kemudian ada future, masa depan, digunakan untuk menunjukkan rencananya nih. Kemudian ada continuous atau sedang berlangsung, menunjukkan kegiatannya. Ya, jadi kita simpulkan bahwa past future continuous menyatakan kejadian yang akan sedang berlangsung di masa lalu, tapi kejadian tersebut tidak terjadi. Ya, kejadian tersebut gagal. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu past future continuous. Nah, kita analisa dulu nih dari judulnya past future continuous ya. Past itu artinya masa lalu, tapi menunjukkan waktunya ya, digunakan untuk menunjukkan waktu. Kemudian ada future, masa depan, digunakan untuk menunjukkan rencananya nih. Kemudian ada continuous atau sedang berlangsung, menunjukkan kegiatannya. Ya, jadi kita simpulkan bahwa past future continuous menyatakan kejadian yang akan sedang berlangsung di masa lalu, tapi kejadian tersebut tidak terjadi. Ya, kejadian tersebut gagal. Gitu. Nah, untuk rumusnya, seperti tenses lain, ada rumus verbal dan ada rumus nominal. Struktur rumusnya sendiri hampir sama dengan future continuous yang tadi, ya. Namun untuk auxiliary will diganti menjadi would, gitu. Karena ini merupakan past, jadi diganti oleh would. Jadi rumusnya subject plus would plus to be plus verb ing. Ya. Langsung kita masuk ke contoh, yaitu they would be sleeping. Mereka akan sedang tertidur, namun di waktu yang akan lalu. Jadi di sini mereka akan sedang tertidur, namun kenyataannya tidak, ya, tidak terjadi. Kemudian ada kalimat negatif, kita tinggal tambahkan not. Ingat, notnya itu disimpan setelah auxiliary pertama, setelah kata would. They would not be sleeping. Dia tidak akan sedang tertidur, tentunya di masa lalu. Kemudian ada kalimat
interrogatif. Untuk kalimat interrogatif hanya auxiliary pertama yang pindah ke depan, ya, berpindah dengan subjek, gitu. Jadi contohnya, would they be sleeping? Akankah dia sedang tertidur kemarin? Sekarang untuk rumus nominal. Nah, untuk rumus nominal sendiri, auxiliary-nya itu menjadi 3. Karena di dalam nominal tentunya tidak ada verb asli, ya. Semuanya auxiliary. Ada would, to be, dan ditambah being, ya. Karena ketika ada continuous pasti ada ing-ingnya gitu. Nah, jadi ditambah being. Kemudian kesananya ana, ya. Ana itu adjective, noun, and adverb. Oke, contoh positifnya, she would be being here. Dia akan sedang di sini kemarin, misalnya. Namun nyatanya dia tidak di sini. Kemudian yang negatifnya, she would not be being here. Dia tidak sedang di sini kemarin. Gitu ya. Dan yang interrogatifnya, walaupun di sini ada 3 auxiliary, tetap yang pindah itu hanya auxiliary pertama, yaitu would. Jadi bentuk kalimatnya, would she be being here? Sekarang kita masuk ke fungsi past future continuous. Fungsi yang pertama yaitu menyatakan kegiatan yang akan sedang berlangsung di waktu yang lampau. Ya, seperti tadi contoh yang tadi itu termasuk menyatakan kegiatan yang akan sedang berlangsung di waktu lampau. Namun di sini juga ada contohnya, yaitu I would be cleaning my room yesterday. Saya akan sedang membersihkan ruanganku kemarin. Namun kenyataannya tidak dibersihkan. Gitu. Untuk fungsi yang kedua yaitu indirect speech atau kalimat tidak langsung. Contohnya, my mother said that she would be going to the mall to buy a new carpet. Ibuku berkata bahwa dia akan sedang pergi ke mall untuk membeli karpet baru. Namun nyatanya sekarang ibunya tidak membeli. Terus yang ketiga yaitu cause and effect. Contohnya di sini yaitu I would be working at USA last year, but I didn't because my boss fired me. Ya. Di sini sudah jelas ya, ada sebab dan akibat dari kejadian yang tidak berlangsung, kejadian yang seharusnya berlangsung di masa lalu. Jadi saya akan sedang bekerja di Amerika tahun lalu, namun tidak jadi karena bos saya memecat saya. I hope you understand ya guys, dan bisa digunakan untuk percakapan sehari-hari. Oke guys, masih membicarakan mengenai tenses. Sekarang mengenai future perfect. Future itu artinya masa depan. Perfect itu sempurna ataupun sudah komplit, sudah selesai. Oke, kita tarik kesimpulan. Future perfect merupakan sebuah kalimat yang diungkapkan ketika memprediksi suatu kegiatan yang diprediksi kegiatan tersebut sudah selesai di masa depan. Jadi kita itu hanya memperkirakan bahwa kegiatan tersebut sudah selesai ataupun sudah terjadi di masa depan. Namun, walaupun kita hanya memperkirakan, tapi kita harus benar-benar yakin, kayaknya kegiatan tersebut sudah selesai deh di masa depan. Seperti tenses lainnya, future perfect memiliki rumus verbal dan rumus nominal. Future perfect dalam bentuk verbal memiliki 2 auxiliary atau 2 kata kerja bantu, yaitu ada will, kemudian have. Dan verbnya itu adalah verb 3. Will dan have itu berlaku untuk semua subjek. Jadi, khususnya untuk have tidak ada perubahan, misalnya menjadi has or had, tetap ya menggunakan have. Kita masuk ke contoh. Di sini ada contoh, he will have arrived tomorrow. Dia akan sudah tiba besok. Ya, jadi kita memperkirakan bahwa dia laki-laki akan sudah tiba besok. Mungkin karena kita sudah tahu jadwalnya, jadi kita bisa memperkirakan bahwa
dia akan tiba besok. Untuk kalimat negatifnya sama saja ya, ada will, ada have juga, verbnya juga verb 3, dan ada tambahan not. Dan not-nya itu disimpan setelah auxiliary pertama, yaitu will. Jadi kalimatnya, he will not have arrived tomorrow. Dia belum sampai besok. Hanya memperkirakan ya, karena future adanya di masa depan. Di future perfect tentunya ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Sama saja dengan kalimat tanya lainnya, will disimpan di depan. Jadi bentuk kalimatnya, will he have arrived tomorrow? Akankah dia sudah sampai besok? Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke bentuk nominal. Tentunya di nominal itu tidak ada verb asli ya. Jadi semuanya ada kata kerja bantu. Kata kerja bantu yang ada di nominal itu ada 3. Yang pertama ada will, have, kemudian been. Terus kesananya ditambah ana, adjective, noun, adverb. Contoh kalimat positifnya adalah we will have been ready tomorrow. Kita akan sudah siap besok. Kita hanya memperkirakan, namun dengan keyakinan bahwa memang kita sudah akan siap besok. Tentunya sama saja, kalimat negatif ataupun interrogatifnya, pasti kalian sudah bisa mengertikannya. Oke, selamat mencoba. Kembali lagi sama saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai past future perfect tense. Apa sih past future perfect tense? Past future perfect tense is kalimat yang digunakan ketika menyatakan hal yang sudah terjadi di masa lampau, namun hal itu tidak pernah terjadi. Oke, dan untuk rumus positifnya adalah subject plus would plus subject plus would or should plus have plus verb 3. Okay, for example, I should have watched the movie last week. Okay, negative sentence-nya, rumusnya adalah I adalah subject plus would or should plus have plus not plus verb 3. Okay. For example, I should not have watched the movie last week. Okay, and for interrogative sentence, rumusnya would or should plus subject plus have plus verb 3. Okay, for example, should I have watched the movie last week? Okay, seperti itu teman-teman. Jadi untuk pola rumusnya itu masih sama seperti kalimat yang lain. Untuk kalimat negatifnya menggunakan not, dan untuk kalimat interrogatifnya tinggal dipindah ke depan untuk should or would-nya. Okay, semoga bermanfaat. Thank you for that excellent presentation. And last presentation will be presented by me. Selanjutnya ialah future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense merupakan gabungan dari bentuk perfect dan continuous. Kejadian yang dinyatakan akan telah sedang berlangsung di masa depan. Ciri penggunaannya adalah adanya will have been yang diikuti oleh verb ing ataupun being. Latar waktunya lebih hampir sama, namun lebih spesifik dari bentuk perfect. Kegunaannya yaitu ada 2. Yang pertama untuk menyatakan kejadian yang akan sudah berlangsung selama durasi tertentu di masa depan. Dan yang kedua untuk menyatakan kejadian yang saat ini belum selesai tetapi akan selesai di masa depan. Untuk keterangan waktunya, future perfect continuous tense ditandai dengan adanya keterangan waktu yang biasanya menggunakan 2 kata spesifik yaitu since and for. Selain itu bisa juga menggunakan kata next dan by the end. Untuk rumusnya, untuk kalimat positif yaitu subject plus will atau shall plus have plus been plus verb ing plus object plus since atau for plus time signal. Untuk kalimat negatif yaitu
subject plus will shall plus not plus have plus been plus verb in plus object plus since atau for plus time signal. Untuk kalimat interrogatif yaitu will atau shall plus subject plus have plus been plus verb in plus object plus sign atau for plus time signal plus tanda tanya. Contohnya yaitu yang positif, student will have been arriving at college since 7:30. Kalimat negatif, student will not have arriving at college since 7:30. Untuk kalimat interrogatif yaitu will student have been arriving at college since 7:30. Untuk ciri-cirinya yaitu predikat kalimat yang sering digunakan dalam bentuk tense ini adalah bentuk shall dan will. Penggunaan shall dan will ialah shall lebih formal dibandingkan dengan will, dan penggunaan shall hanya untuk subjek I dan we, sedangkan penggunaan kata will yaitu untuk subjek you, they, she, he, it atau nama orang. Kemudian ciri-ciri future perfect continuous tense yang selanjutnya ialah meskipun kalimat tersebut akan menunjukkan kata ketiga yang tunggal, akan tetapi kata have tidak akan pernah berubah menjadi has, sebab hal itu merupakan rumus kalimat dari tense ini dan sudah paten tidak dapat dirubah. Kemudian setelah kata have terdapat kata been yang akan menunjukkan bahwa sebuah perbuatan tersebut sudah dilakukan atau sedang dilakukan. Yang terakhir ialah past future perfect continuous tense. Untuk rumusnya ialah subject should atau would plus have plus been plus verb in plus object plus sign atau for plus time signal. Untuk kalimat negatif ialah subject plus should plus atau would plus not plus have plus been plus verb in plus object plus sign atau for plus time signal. Dan untuk kalimat interrogatif yaitu should atau would plus subject plus have plus been plus verb in plus object plus sign atau for plus time signal. Contoh kalimat positif, we would have been studying at university for 1 year by September. Negatif, we would not have been studying at university for 1 year by September. Kalimat interrogatif, would we have been studying at university for 1 year by September? Contoh kedua, yang pengandaian. If the virus outbreak is gone, we would have been learned full-time offline by the end of last month. Yang negatif, if the virus outbreak is gone, we would not have been learned full-time offline by the end of last month. Yang interrogatif, if the virus outbreak is gone, would we have been learned full-time offline by the end of last month. Kemudian rumus yang nominal. Positif, subject plus should atau would plus have plus been plus object. Negatif, subject plus should atau would plus not plus have plus been plus object. Interrogatif, should atau would plus subject plus have plus been plus object. Contoh yang positif, she would have been a teacher. Negatif, she would not have been a teacher. Interrogatif, would he have been a teacher? Sekian yang dapat saya sampaikan. That's enough material that we can convey. Thank you very much for your great attention in this presentation. May all those we have shared be beneficial for all of us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.